Oke, kembali lagi bersama gue Lakmen di sini di episode ke-33. Gue akan membahas mengenai alur pendaftaran SSCASN yaitu P3K Guru. Gue nggak akan membahas mengenai CPNS seperti apa. Gua nggak akan membahas mengenai P3K teknis seperti apa karena bagi lu yang memang berminat dan lu merasa jalur karir lu itu ada di guru, gue akan nge-share ini aja untuk P3K guru aja. Jadi untuk CPNS dan P3K teknis silakan cari sendiri informasinya, dan gue juga memang belum ada pengalaman jadi gue nggak bisa nge-share itu. Tapi untuk khusus seleksi P3K guru, gue ada beberapa pengalaman jadi gue bisa sedikit nge-share ke lulu semua. Oke, kita mulai dulu dari apa ya ini sebutannya ya. Oke, untuk yang pertama, untuk memilih P3K guru, seleksi P3K guru ada beberapa ketentuan. Ya, sebetulnya ketentuan. Yang pertama, penentuan prioritas. Jadi dulu itu ada yang namanya P1, P2, P3 dan P4. Nah, kita mulai dari yang atas, yaitu ada yang namanya pelamar prioritas guru P1 2021 atau D4 bidang pendidik di tahun 2023. Berarti ini ibaratnya lu yang udah mendaftar di tahun 2021 dan dinyatakan lulus tetapi menunggu formasi, atau dinyatakan tidak lulus atau tidak lulus ya menunggu tes selanjutnya, lu otomatis menjadi pelamar prioritas di tahun ini. Yang kedua, pelamar THK 2. Lalu yang ketiga ada pelamar pendataan non ASN. Jadi ketika lu guru honor dan data lu itu udah ada di pendataan non ASN milik BKN, udah diinput tuh. Sekali lagi, silakan lu tanya dulu tuh ke operator sekolah sama kepegawaian sekolah, ada nggak data lu di pendataan non ASN BKN, atau mereka nih operator sekolah sama kepegawaian sekolah memberikan informasi itu nggak ke lu. Nah, ini harus lu cari tahu nih. Jangan sampai lu nggak tahu apa-apa. Tanya ini tentang pendataan non ASN di BKN. Kalau memang kinerja operator lu bagus dan kepegawaian sekolah lu bagus, ya seharusnya tahu mereka dan seharusnya nge-share info itu ke lu gitu. Kalau bagus ya, kalau sebaliknya ya tahu sendiri lah nggak bagus berarti. Lalu ada juga pelamar non ASN yang bekerja minimal 2 tahun berturut-turut. Ini berarti seminimal mungkin 2 tahun berturut-turut, jadi ada SK-nya selama 2 tahun bisa mengikuti dan tetap harus terdata di tadi pendataan non ASN milik BKN. Yang kelima, ini yang di kelima itu pelamar lulusan pendidikan profesi guru. Bagi lu yang ternyata lu guru honor tapi udah punya sertifikat pendidik, baik itu lewat jalur dalam jabatan atau prajabatan, lu bisa ikutan. Oke, terus yang kedua, lu harus daftar akun. Itu websitenya udah disediakan, silakan daftar akunnya. Ada beberapa kayak NIK, nomor KK, nama lengkap dan sebagainya, itu harus sesuai. NIK lu harus sesuai dengan yang ada di Dukcapil, di Dukcapil, nomor KK-nya juga harus sesuai. Jangan ada yang salah, nama lengkapnya juga harus sesuai, jangan ada yang salah. Buat password dan upload foto KTP dan sebagainya. Lalu habis itu ketika lu udah ngisi, lu bisa mengisi biodata, memilih jenis seleksi. Nah, memilih jenis seleksi berarti lu di sini memilih jenis seleksi untuk P3K guru. Nanti akan otomatis tersinkron kalau misalnya lu ternyata nanti akan ditentukannya di sini apakah lu itu termasuk P1, P2, P3, P4 atau P5. Mungkin ada P5 kali ya sekarang. Jadi ketika lu memilih jenis seleksi P3K guru, nanti otomatis sistem menampilkan lu itu masuk ke P berapa. Oke? Lalu habis itu memilih formasi. Tuh kan sistem akan menampilkan status prioritas pelamar. Berarti nanti sistemnya ketika lu memilih seleksi langsung muncul. Kalau lu punya
sertifikat pendidik, berarti lu nanti akan muncul tuh, oh ternyata lu punya sertifikat pendidik, masukin tuh nomor sertifikat pendidik lu. Kalau misalnya lu udah terdata di pendataan non ASN BKN, nanti muncul juga, oh ternyata lu masuk ke prioritas pelamar pendataan non ASN dan sebagainya. Habis itu lu memilih formasi lu mau di mana. Kalau misalnya lu mau di SMA, SMK atau menengah atas, pilih provinsi. Dinas Pendidikan Provinsi, ya. Provinsi. Dinas Pendidikan Provinsi, entah itu Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Sulawesi, Bali, Jogja, Jawa Barat, dan lain-lain. Kalau lu mau mengajarnya di menengah atas, pilih provinsi. Kalau lu mengajarnya mau di dasar, tingkat dasar yaitu SD atau SMP, pilih Dinas Pendidikan Kota. Berarti kota banyak kan, ada kota Bogor, ada kota Semarang, Salatiga, Purwokerto, Bali, kota Bali, kota Denpasar. Lalu ada kota Padang, ada kota Medan, terus ada kota Pontianak, Makassar, dan sebagainya. Kalau lu mau mengajar di SMP atau SD, pilih Dinas Pendidikan Kota. Oke. Nah, habis itu biasa melengkapi dokumen, ada upload foto KTP, dan sebagainya. Isi resume, lalu cetak kartu pendaftaran. Habis itu ada seleksi administrasi. Nanti diverifikasi tuh data-data lu. Terus lu tinggal nunggu tuh hasil seleksi lu. Seleksi administrasi lu lolos atau enggak. Kalau misalnya enggak lolos, lu bisa melakukan sanggah. Misalnya, oh ternyata pas foto lu salah nih. Lu bisa melakukan sanggah. Dibenerin pas foto lu tuh. Kalau udah lolos, lu nanti dapat kartu ujian. Kartu ujiannya buat apa? Nanti lu akan diadakan ujian offline berbasis online. Pokoknya ujian offline lah. Nanti akan dikasih tahu tempatnya di mana, pada tanggal berapa, jam berapa. Tuh, apabila peserta tidak memenuhi syarat pada saat seleksi administrasi, peserta dapat melakukan sanggah. Sanggah hanya menginputkan klarifikasi terkait dokumen yang tidak valid. Lalu akan ada periode jawab sanggah bagi lu yang ternyata masih belum sesuai ya data-data lu. Lalu habis itu ada pengumuman hasil seleksi administrasi pasca sanggah. Ternyata kalau misalnya lu udah benar semua atau lu udah sanggah dan dinyatakan lolos untuk sanggahnya, lu nanti dinyatakan lulus secara seleksi administrasi dan akan dikasih tahu jadwal ujian CAT-nya. Nanti lu cetak kartu ujian itu dan harus dibawa kartu ujiannya. Oke, mungkin itu aja dulu ya untuk alur-alurnya, mungkin ya ini sebutannya ya untuk P3K Guru. Sekali lagi mungkin ada beberapa hal yang terlewat, koreksi lagi kalau gua ada yang terlewat, silahkan. Gua Lakmen pamit undur diri dan dadah.